Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan ibu-ibu dan anak-anak ibu semua yang telah mau kiranya mengikut sertakan praktik baik ibu mengenai budaya positif di sekolah kita. Nah, sebelum memulainya saya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah karena pada hari ini Allah memberikan saya kemudahan serta kelancaran sehingga bisa melaksanakan praktik baik budaya positif di SD Negeri 3 Tripejaya. Salawat dan salam mari kita berikan dan terus bersalawat kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersalawat kepada beliau akan mempermudahkan kita ketika dihisab di yaumul akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini saya atau ibu ingin menjelaskan sedikit tentang budaya positif yang harus kita jalankan selama di sekolah. Nah, sudi kiranya anak-anak ibu serta ibu-ibu dewan guru sekalian untuk mendengarkan saya tidak lama. Namun walaupun tidak lama nanti, insya Allah bisa dilaksanakan di sekolah. Ini latar belakang kenapa budaya positif itu harus ada di sekolah. Nah, karena sekarang adalah kurikulum Merdeka Mengajar, jadi semua pemikiran pembelajaran kita itu diangkat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut beliau, mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Jadi menurut beliau, guru itu adalah seorang petani. Petani itu tugasnya adalah menanam. Bagaimana hasil tanamannya itu menjadi bagus? Maka petani harus memikirkan apa kebutuhan untuk dari bibit yang mau ditanam. Nah, agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah. Berarti harus mencari tanah yang subur, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Sekaligus guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kayak mana kita bayangkan orang menanam cabai, kayak mana hasilnya supaya banyak buahnya, bagus tidak busuk, maka dibutuhkan perlakuan khusus, mulai dari memikirkan bibit yang baik bagaimana, kemudian pupuknya bagaimana, tanah bagaimana, penyiraman air bagaimana dan sebagainya. Salah satu cara dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Berapa profil pelajar Pancasila kita? Ada Bisa menyanyikannya? Yuk coba 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah karakter yang harus kita tanamkan kepada peserta didik. Nah, di sini dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkannya budaya positif perlu
adanya disiplin positif, mari kita bahas tentang konsep disiplin positif dan motivasi melakukan disiplin positif dalam budaya positif. Nah, jadi apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadikan keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Kemudian, untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaknya mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah, karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ada beberapa konsep yang harus diketahui untuk bisa membentuk budaya positif. Nah, ini dia. Yang pertama adalah disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin itu adalah sikap tanggung jawab kita terhadap yang dilakukan yang berdasarkan pada nilai-nilai universal, kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu sudah tahu kita apa aja? Keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, luhur hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran dan sebagainya. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya maupun berasal dari luar diri, yang dinyatakan dalam bukunya itu Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan dan Sikap Merdeka. Nah, disiplin positif ini adalah sikap bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Lebih mengarah kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dalam membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Jadi disiplin positif ini adalah tanggung jawab yang keluar dari dalam diri kita. Bukan karena aku cepat datang ke sekolah karena takut dihukum, atau aku harus mengerjakan PR karena nanti besok aku disuruh berdiri. Nah, itu tidak ada lagi. Kita harus menyadarkan diri kita untuk misalnya tidak buang sampah sembarangan, untuk cepat datang hadir ke sekolah, tanpa adanya ibu marahkan, tanpa adanya hukuman. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi kalian ini ada 3 katanya kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Ada motivasi orang ingin melakukan hal yang lebih baik untuk menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Ada yang ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, siapa yang ambil sampah 10 sampahnya ibu kasih permen, itu berarti dia motivasinya ingin mendapatkan hadiah atau imbalan. Nah, yang paling baik yang mana? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti di sini nggak boleh lagi ada paksaan dari ibu. Kamu lagi yang menimbulkan bagaimana rasa tanggung jawab kamu sendiri. Begitu juga dengan ibu yang lain. Jangan lagi mungkin berpikirnya jangan terlambat supaya nanti gak enak sama yang lain. Tanamkan dalam hati kita bahwa kita memiliki tanggung jawab. Kemudian, nih motivasi perilaku manusia tadi. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid adalah motivasi yang nomor 3. Kenapa? Karena dengan memiliki motivasi tersebut mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Ini tadi yang tadi dalam diri yang berdampak jangka panjang. Kalau tadi dihukum, ya kalau dihukum dia baik, kalau nggak dihukum balik lagi sifatnya buruk. Kemudian motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Contoh sama seperti kita melaksanakan sholat. Kenapa sholat kita bisa kita lakukan langsung 5 waktu?
karena itu adalah kewajiban. Coba jadikan tanggung jawab sebagai kewajiban, pasti bisa dilaksanakan. Nah, sekarang ibu mau tanya. Ini slide-nya terbalik. Nah, ini mau tanya nih, ini satu-satu sama ibu guru yang lain. Kira-kira di sini saya buat ada orang berpikir keyakinan kelas atau peraturan kelas. Mana yang lebih bagus kita buat, keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan kelas. Oke Bu, alasannya Bu? Gak apa-apa Bu, kita tidak menyalahkan supaya kita tahu peraturan kelas. Apa Bu kira-kira alasannya? Karena waktu dalam pembelajaran siswa nggak boleh bicara. Ya. Kemudian ada lagi ibu-ibu. Ini yang anak belum ngerti nih keyakinan kelas. Ini yang ibu yang tentang peraturan kelas mereka nggak ngerti. Saya mau tanya kira-kira mana lebih bagus keyakinan kelas atau peraturan kelas? Atau misalnya saya bilang, atau ibu bilang, Bu saya peraturan kelas, apa alasannya? Bu saya keyakinan kelas, apa alasannya? Nah, yuk kita lihat sama-sama peraturan tata tertib kelas kita. Nah, kira-kira dari peraturan yang kita buat itu, ibu-ibu sama anak-anak setuju nggak? Yakin setuju? Yakin setuju? Itu dibuat apa ditanya sama kamu? Hah? Ditanya apa? Ibu tanya itu dibuat atau ada kamu yang serta membuatnya? Tidak, dan kamu setuju? Ibu? Setuju? Nah, ini yang harus kita perbaiki. Peraturan sekolah atau kelas itu tidak boleh lagi ditiadakan. Kenapa? Karena ini sepihak. Ibu aja nggak ikut buat ini, ya kan? Ya kan Bu? Ada yang mau ikut buat ini? Tiba-tiba udah dipampang aja di situ, ibu masuk udah ada tata tertib ke kelas. Ibu tidak ikut serta membuatnya, dan belum tentu ibu setuju, dan belum tentu anak-anak setuju. Jadi bagaimana? Nah, di dalam kurikulum Merdeka sekarang ada yang namanya keyakinan kelas. Kalau kemarin ibu-ibu ada pergi kita ke Rebe SD 1, ada lihat di situ kesepakatan kelas? Ada? Di ruangan kita yang kita masuk belajar kemarin, saya ada lihat di situ tulisan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan tapi tidak bagus, karena kesepakatan itu dibuat antara ibu dengan murid. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Di sini ada persetujuan antara ibu dengan murid-murid ibu. Artinya ibu menanyakan langsung, kira-kira peraturan apa yang nggak boleh atau hal-hal apa yang tidak boleh dilaksanakan di kelas. Nah, yuk kita lihat alasannya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawabannya adalah suatu keyakinan yang lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini dan begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Berikut adalah cara pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini dia cara-caranya. Nanti kita akan kesini Bu. Pertama, keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak. Berarti harusnya abstrak itu apa? Jelas, nyata. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu ditulis berupa pernyataan-pernyataan universal. Nanti saya ajarkan kayak mana buatnya. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak ada lagi kata-kata tidak boleh, terus apa lagi? Dilarang, jangan melakukan. Tidak ada lagi kata-kata negatif, harus ada kata positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat.
dan dipahami oleh semua warga sekolah. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini saya bilang tadi, tanya satu persatu maunya gimana kelasnya. Jangan lagi kita taruh, ini kan bukan kita yang buat. Kita udah di sini udah ada tiba-tiba yang nggak ada. Kita nggak tahu nih kita setuju atau tidak, tapi kita jalani. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau udah kita buat, harus kita tinjau, nggak hanya sekedar dibuat. Kalau ada yang melanggar, kita kasih namanya segitiga restitusi. Ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan bertahan hidup. Butuh kasih sayang nggak? Dari siapa? Dari orang tua dan guru, keluarga dan saudara. Kemudian penguasaan butuh. Kita butuh penguasaan. Kita butuh kebebasan, dan juga kita butuh kesenangan. Nah, ketika ibu membuat peraturan kelas, kamu nggak akan bebas. Kamu akan terkekang karena tidak sesuai dengan keinginan kamu. Kamu ingin peraturan yang menyenangkan, sudah pasti. Nah, ini dia posisi kontrol seorang guru. Nah, saya mau tanya Bu Fajri, selama ini Ibu menjadi seorang guru, posisi kontrol Ibu di mana? Di penghukum kah? Pembuat merasa bersalah kah? Menjadi teman kah? Pemantau atau manajer? Maksudnya seperti ini. Ketika ada anak-anak membuat masalah di kelas, kita kemana? Pergi langsung menghukum? Atau kita bilang, ini semua gara-gara kamu? Itu pembuat rasa bersalah. Atau teman, sini dulu. Kenapa tadi kamu kayak gini? Kemudian pemantau, sebenarnya lihat. Jangan mantau aja sikapnya hebat, tapi tidak ada respon. Kemudian manajer. Bagaimana? Di mana posisi kita? Semuanya. Kita masih di posisi yang 1, 2, 3 dan 4. Kita belum masuk ke posisi yang 5. Manajer. Kita masih menghukum siapa yang mengerjakan tugas? Pasti kan? Kemudian pembuat rasa bersalah. Misalnya dia melakukan sesuatu hal, dia misalnya memukul kawannya. Itu gara-gara kamu. Ya, tanpa ada sebab ditanya apa alasannya. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kayak mana caranya? Nah, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap. Saya sudah pernah reka adegan dengan Rizky, dengan Fahmi, dengan Maulida kemarin tentang menstabilkan identitas. Nah, ini contohnya seperti ini Bu. Misalnya si Fahmi ini, dia suka memukul kawannya di kelas. Kita panggil, Fahmi, silahkan kamu datang ke kantor. Kita udah duduk. Saya datang. Assalamualaikum Fahmi. Waalaikumsalam. Ternyata kita ketika menyelesaikan masalah itu nggak boleh marah-marah Bu. Harus dalam perkataan yang sopan dan menyentuh hati. Duduk dia. Nah, menstabilkan identitasnya apa pertanyaannya? Fahmi, Ibu dengar tadi kamu tahu kenapa Ibu panggil ke sini Fahmi? Nah, udah mulai. Tahu Bu, misalnya Bu. Kenapa Fahmi? Tadi saya mukul kawan saya Bu. Barulah kita bilang ada dapatnya tadi tentang masalah, dia sudah menceritakan bahwa dia memukul kawan. Baru di sini validitas tindakan yang salah. Fahmi sebagai seorang manusia, termasuk ibu juga sering melakukan kesalahan. Namun ketika kita melakukan kesalahan, Fahmi pasti ada alasannya. Kenapa alasan kamu memukul kawan kamu Fahmi? Nah, di situ dia akan menceritakan. Baru kita tanya, sudah sesuaikah perilaku kamu dengan keyakinan kelas kita? Nah, makanya kita perlu membuat keyakinan ke kelas. Dia jawab sendiri, enggak Bu. Keyakinan apa yang kamu langgar Fahmi? Keyakinan apa Bu?
disiplin, yaitu mengganggu kawan ketika belajar itu memukul, itu berarti dia melanggar kedisiplinan. Nah, kira-kira kami apa solusi masalah kamu? Bukan kita yang memberi solusi. Kita tanya sama dia, apa mau kamu dari masalah ini? Saya akan minta maaf sama kawan saya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, walaupun memang solusinya itu tidak sesuai yang kita inginkan, tapi itu langsung dari dalam diri. Kalau misalnya kita yang ngomong, dia akan terpaksa. Dan besok akan terulang kembali. Nah, tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sekarang saya akan mencoba menampilkan tentang adegan nilai positif. Kalau tidak salah kemarin di sini ya. Di sini kalau tidak salah ada video yang buat. Iya, ini dia. Kita lihat sama-sama sambil menonton ya. Kita tampilkan sambil menonton. Ini sudah pakai musik. Kira-kira seperti itulah keadaannya nanti ketika kita melakukan restitusi. Tidak ada lagi yang kemudian ibu memarahi anak-anak atau menghukum anak dari tindakan kesalahan yang mereka buat. Nah, tugas kita selanjutnya adalah kita mencoba membuat keyakinan kelas. Nah, tugas pertama saya akan memberikan kalian anak-anak ibu semua membuat kelas kira-kira hal-hal apa saja yang kesepakatan apa saja yang tidak boleh kita lakukan di kelas. Bebas, terserah, misalnya dicontohkan tidak boleh makan di kelas misalnya, atau tidak boleh ikut dalam pembelajaran. Cukup satu, jangan banyak Pak. Banyak. Nanti akan ibu bagikan satu orang satu. Oke. Enggak aku gitu.
Silahkan ambil pulpen. Kemudian boleh buat nama. Dulu tidak perlu dipukul. Ya, silakan ditulis. Jangan dulu satu-satu. Mulai dari nama Hunuri. Jangan makan kalau waktu belajar. Masih dari tadi ya. Jangan makan waktu belajar. Kemudian ketika di dalam kelas nggak boleh makan atau bicara ketika guru menjelaskan. Berarti terdapat hal yang sama. Berarti yang keduanya tidak boleh berbicara. Ketika guru menjelaskan, tidak boleh makan. Oke. Tidak boleh makan dalam waktu belajar. Jika ibu sudah menjelaskan, kita tidak boleh ribut pening. Oke, itu cuma ya. Di dalam kelas ibu tidak suka anak-anak makan waktu belajar. Oke, dilarang makan di kelas ketika guru menjelaskan. Ketika guru menjelaskan, kita tidak boleh berbicara. Tidak boleh bermain. Nah, ada dapat tuh. Tadi ketiga ya. Tidak boleh makan. Tidak boleh berbicara di dalam kelas. Tidak boleh bermain di dalam kelas selagi waktu belajar. Kemudian kemudian
minum, tidak boleh ribut dalam kelas, oke. Tidak boleh makan atau minum, tidak bisa minum waktu belajar, tidak boleh makan di dalam kelas. Makanya sewaktu belajar tidak diperkenankan meninggalkan ruang kelas tanpa izin guru. Oke, berarti harus meminta izin guru. Hal yang tidak boleh dilakukan dalam kelas, jangan makan jajan ketika jam pelajaran sedang berlangsung, serta jangan itu saat guru berinteraksi. Dah, berarti kita sudah menemukan beberapa ya. Oke, yang pertama tidak boleh makan. Tidak boleh makan di dalam kelas. Kedua tadi tidak boleh ribut. Ketiga jam pelajaran. Ketiga apa lagi tadi? Tidak boleh makan game. Ada tadi lagi tidak ribut, tidak boleh jelaskan ketika tidak boleh bermain ketika tidak boleh bermain ketika belajar. Yang keempat tadi adalah minta izin jika ingin pergi, tidak boleh keluar. Tidak maaf. Tidak boleh keluar tanpa seizin bisa dilihat. Nah, ini masih 4. Padahal yang paling penting adalah jangan buang sampah di kelas. Jangan buang sampah di kelas. Apa lagi? Masuk tepat waktu. Tidak boleh telat. Tidak boleh terlambat. Apa lagi? Tidak boleh berbicaranya. Berbicara. Ada jam pelajaran. Kemudian tidak boleh terlambat. Apa lagi? Apa dulu? Tidak boleh berkelahi ya. Tidak boleh berkelah. Berarti tidak boleh mengejek dan memukulkan. Apa lagi? Udah? Kenapa gak video jangan di sini? Kemarin videonya ada bicara. Kemudian apa lagi? Di dalam kelas kita, di sekolah luar lainnya, menjaga tidak boleh menyorot di tidak boleh coret dinding dan merusak hiasan kelas.
kita mau jadikan ke kalimat positifnya. Apa kira-kira kalimat positifnya? Yang pertama, nggak boleh lagi kata-kata tidak boleh makan di dalam kelas. Berarti makan pada jam istirahat. Makan pada jam istirahat. Kedua, tidak bolehnya apa lagi? Diam ketika guru menjelaskan. Diam ketika guru menjelaskan. Karena kan kita nggak boleh lagi buat keyakinan kelas, nggak boleh lagi ada kata tidak boleh, jangan, dilarang. Nah, ini adalah peraturan yang biasa kita buat. Kita jadikan ke kalimat positif. Diam ketika guru menjelaskan. Tiga, tidak boleh bermain ketika belajar. Bermain ketika jam istirahat. Karena tidak boleh kata apa? Bermain ketika jam istirahat. Kemudian yang keempat apa tadi? Tidak boleh keluar tanpa seizin guru. Izin ketika keluar. Izin ketika keluar. 5. Menjaga kebersihan atau buangan sampah di tempatnya. Mana cocok buangan sampah di tempatnya atau menjaga kebersihan? Oke, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Nah, tidak boleh terlambat. Berarti tempat masuk kelas tepat waktu. Tujuh, tidak boleh mengejek dan memukul kawan. Tidak ada. Gak boleh itu kata tidak boleh. Berarti menghargai dan menghormati kawan. Menghargai dan menghormati kawan atau teman? Teman lah ya. Kapan? Tidak boleh mencoret inti dan merusak hiasan kelas. Tapi menjaga lingkungan menjaga hiasan kelas saja ya. Oke. Nah, ketika kita sudah buat ini, Ibu mau tanya, kalian sudah sepakat? 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 Ini adalah peraturan yang kita buat dari dalam diri kita tanpa ada paksa. Kamu bilang nggak boleh makan di kelas kan? Tadi makan pada jam istirahat. Kalau ada yang makan di kelas berarti dia tidak mengikuti keyakinan ke kelasnya. Nah, kita mau jadikan itu nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Biar kalian tahu. Nah, kalau makan pada jam istirahat, kira-kira di situ apa nilai kebajikannya? Menghargai dan disiplin. Kemudian 2, diam ketika guru menjelaskan. Apa nilai kebajikannya? Tanggung jawab ke. Oh iya, satu lagi mau lupa. Ketika meminjam barang kawan harus dikembali.
Berarti mengembalikan barang yang dipinjam, mengembalikan barang yang dipinjam. Kalau dia ketika guru jelaskan itu artinya di sini menghormati dan di sini kemudian ketiga bermain ketika jam istirahat juga di sini disiplin. Keempat, izin ketika keluar disiplin. Menghormati juga ya. Kenapa menghormati guru kan? Oke, boleh menghormati. 5, menjaga kebersihan. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab kamu menjaga kebersihan, disiplin. Nah, masuk kelas tepat waktu. Nah, itu baru disiplin. Kemudian menghargai dan menghormati teman. Termasuk situ ya juga ya. Menghargai ya. Menyayangi ya mungkin ya. Nilainya ya. Sembilan, mengembalikan barang yang dipinjam, tanggung jawab. Nah, ini yang kamu lakukan ini, kalau kamu kerjakan setiap saat, maka kamu sudah memenuhi nilai-nilai kebajikan dalam diri kamu. Tapi jika kamu melanggar keyakinan kelas, maka kamu belum ada nilai-nilai ini pada diri kamu. Perlu dipertanyakan. Berarti kita buat keyakinan kelas bukan untuk dilanggar, tapi yuk kita jalankan sama-sama dari dalam diri kita bahwa kita seorang pelajar memiliki nilai-nilai kebajikan. Oke. Silakan dibaca kalimat positif mulai dari nomor 1 Nuri. Apa nomor 1? Menghargai dan disiplin. Nomor 1 kalimat positif. Makan pada jam istirahat. 2. Yang ketika mengingat. 3. Disiplin. 3. Bermain ketika jam istirahat. Bermain istirahat. 4. 5. Menjaga kebersihan. Oke. 6. Masuk kelas tepat waktu. Oke. 7. Oke. 8. Menjaga hiasan kelas. 9. Mengembalikan barang yang dipinjam. Nilai kebajikan 1. Menghargai dan disiplin. 2. Menghormati dan menghormati. 4. Menghargai dan menghormati. 5. 6 lagi 6. 7. 8 tanggung jawab. 9 tanggung jawab. Bisa dijalankan? Bisa ya. Habis ini Bu kita fotokan, kita buat nanti berupa seperti di karton. Kita bisa Ibu tempelkan nanti di sini. Kalau ada yang melanggar, Ibu bisa menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validitas masa.
Yang ketiga menanyakan keyakinannya. Jadi kita berusaha merubah proses pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak kita. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Bisa dijalankan? Siap? Yakin? Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, keyakinan kelas kita ini akan kita jalan. Oke, mantap. Yuk, sama-sama menjalankan agar semuanya menjadi anak yang memiliki nilai-nilai kebajikan, yang memiliki anak-anak pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ibu Airi, terima kasih kesempatannya. Ibu Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.